Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Don't Let Go. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang dibantai secara mengenaskan dan kepolisian menduga jika itu adalah ulah sang ayah yang memiliki penyakit mental sekaligus pecandu narkoboy setelahnya pun dia bunuh diri. Namun, seorang polisi yang juga saudara terdekat dari keluarga sangat terpukul dan memohon kepada Tuhan agar kejadian ini tidak pernah terjadi. Setidaknya dia diberi kesempatan lagi untuk bisa menyelamatkan keluarganya itu dan tak lama ponselnya berdering dari keponakannya yang terbunuh sebelumnya. Bagaimana bisa? Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Pada suatu malam di Amerika, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang bernama Ashley pulang setelah menonton film zombie sendirian. Ayahnya Garrett seharusnya menjemputnya tetapi tidak memberikan kabar. Ibunya Susan juga tidak mengangkat telepon karena sedang sibuk bekerja. Tanpa pilihan lain, Ashley menghubungi omnya atau kakak dari ayahnya, yakni Jack, seorang detektif, untuk mengantarnya pulang karena dia tidak memiliki kartu e-money untuk naik bus. Hubungan Ashley dan ayahnya Garrett tidak begitu baik karena Garrett merupakan mantan penjual narkoboy dan memiliki gangguan bipolar. Oleh karena itu, Ashley lebih dekat dengan omnya. Sebelum pulang, Jack dan Ashley menghabiskan waktu di Warmindo, cabang Amerika favorit mereka. Esok harinya di kamarnya yang berjendela warna putih, Ashley menelpon Jack yang sedang sibuk bekerja, mengucapkan terima kasih atas nasihatnya yang telah mengaruhi ayahnya. Garrett kemudian dibelikan sepeda yang diinginkannya sejak 15 tahun lalu, dan kedua orang tuanya mengajak Ashley makan malam di angkringan mewah. Meskipun sibuk, Jack tidak terlalu fokus untuk mendengarkan semuanya dan meminta Ashley melanjutkan menelponnya lain waktu. Beberapa saat berlalu, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2018, Ashley tiba-tiba menelpon Jack dalam keadaan panik dan ketakutan. Suaranya tidak terlalu jelas, hanya menyampaikan bahwa ada seseorang yang datang, dan kemudian telepon terputus. Jack merasa khawatir dengan keadaan ponakannya dan segera pergi ke rumah Ashley. Sesampainya di sana, Jack melihat pintu rumah sedikit terbuka, pajangan terjatuh dan TV masih menyala. Jack mencoba memanggil Ashley, namun tidak ada jawaban. Khawatiran Jack semakin meningkat ketika ia menemukan Susan terkapar tanpa nyawa di lantai. Begitu juga dengan anjing peliharaannya yang mengalami nasib serupa. Jack melanjutkan penelusuran ke lantai 2 dengan hati-hati, mengecek kamar Ashley yang kosong, namun cat jendelanya sudah berganti menjadi merah. Ketika Jack mengecek ruangan lainnya, dia terkejut melihat Garrett dan Ashley tewas dengan cara yang mengenaskan. Garrett terkapar di kasurnya dengan botol miras jenis bourbon. Di sebelahnya terdapat kotak paket berisi narkoba. Tubuh Ashley ditemukan di bathtub kamar mandi. Jack segera melaporkan kejadian tragis tersebut. Kepolisian segera tiba di tempat kejadian perkara TKP dan memulai penyelidikan lebih lanjut dengan bantuan tim forensik. Rekan detektif Jack, Bobby, juga datang untuk memberikan dukungan dan mencoba memenangkan Jack yang hanya bisa terdiam, terpikirkan oleh nasib tragis keluarganya, terutama Ashley. Pada upacara pemakaman Garrett, Susan, dan Ashley, Jack masih sulit menerima kehilangan mereka. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa Garrett yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jack akan mencoba untuk menghadapi beban pikirannya dengan menganggap bahwa saran-saran dan obrolan malam sebelumnya bersama Garrett mungkin memicu tindakan tragis tersebut. Pada saat upacara pemakaman, Jack merasa begitu berat hatinya. Bobby sebagai sahabatnya mencoba memberikan semangat dan mengingatkan Jack untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Bobby meyakinkan Jack bahwa lambat laun dia akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan penting untuk berhenti menghukum diri sendiri atas sesuatu yang di luar kendali mereka.
Sesampainya di rumah, Jack terus terbayang-bayang oleh peristiwa tragis dan memutarkan rekam video perayaan ulang tahun Ashley yang ke-15. Tiba-tiba teleponnya berdering dan Jack hampir tidak percaya ketika melihat panggilan dari Ashley. Namun ketika hendak diangkat, telepon itu mati dan upaya Jack untuk menelpon kembali tidak berhasil karena HP Ashley sudah tidak aktif. Penuh keingintahuan, Jack bertanya kepada petugas barang bukti di kantor polisi mengenai keberadaan HP Ashley. Namun dengan anehnya, HP tersebut tidak ditemukan di sana. Meskipun sebelumnya sudah dicatat bersama barang bukti lainnya. Bobby mengusulkan bahwa mungkin saja HP Ashley tertinggal di TKP. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Jack kembali ke TKP dan di sana dia menemukan HP Ashley di dalam bak mandi, tempat Ashley tewas tertembak. Namun kejadian aneh terjadi setelah Jack mengambil HP Ashley dan meletakkannya di pinggir wastafel. Jack terkejut karena meskipun HP Ashley sudah mati, suara Ashley di telepon terdengar sangat jelas, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Kejadian ini menambah misteri di sekitar kematian Ashley, membuat Jack semakin bingung dan terpikirkan oleh kejadian yang tak terduga ini. Jack yang masih sulit percaya dengan kejadian yang terjadi, kembali ke rumah dan memeriksa foto-foto Ashley di TKP. Tak lama kemudian, Bobby datang untuk memberikan dukungan dan menghibur Jack dengan membawa kue cucur buatan istrinya. Namun sebenarnya Bobby memiliki tujuan lain. Ia memberitahu Jack bahwa namanya sudah masuk dalam daftar dugaan tersangka atas kasus keluarga Ashley. Polisi menduga Jack terlibat karena dia berada di TKP setelah insiden terjadi. Bobby meminta Jack untuk menjelaskan apa yang dia ketahui terkait kasus tersebut. Jack hanya bisa terdiam, merasa tidak bersalah dan tidak mengetahui apa-apa, terpukul atas kematian Ashley dan kedua orang tuanya. Jack kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi oleh seorang detektif bernama Lee. Detektif Lee terus memojokkan Jack dengan pertanyaan tentang hubungan gelap dengan Susan, yang mungkin menyebabkan Garrett emosional dan membunuh keluarganya. Malamnya, ketika Jack sedang melampiaskan emosi dengan berlatih tinju, Ashley tiba-tiba menelponnya lagi. Jack bertanya di mana Ashley berada dan dengan santainya Ashley mengatakan bahwa dia berada di rumahnya seperti biasa di Los Angeles, California. Ashley berterima kasih kepada Jack karena telah memberi nasihat kepada ayahnya Garrett. Dia menceritakan bahwa akhirnya Garrett membelikan sepeda baru yang diinginkannya selama 15 tahun dan kedua orang tuanya mengajak makan di angkringan mewah. Herannya, perkataannya sama persis dengan panggilan sebelumnya. Situasi yang terjadi memang sangat aneh dan membingungkan. Jack sedang sibuk bekerja di telepon dengan Ashley, dan obrolan mereka tampaknya berlanjut dari pembicaraan sebelumnya yang terputus. Jack bahkan dapat mengetahui detail seperti es krim yang dimakan Ashley keesokan harinya melalui foto di HP Ashley. Ini menggugah pertanyaan, apakah ada fenomena time travel atau mungkin ada seseorang dengan pengubah suara yang mirip dengan Ashley yang menelpon. Sambil terus berbicara di telepon, Jack memutuskan untuk kembali ke tempat kejadian perkara TKP untuk membuktikan apakah yang berbicara dengannya benar-benar keponakannya. Ashley mengatakan bahwa dia berada di kamar ibunya, Susan, yang sedang bekerja, dan ayahnya Garrett pergi keluar menonton pertandingan congklak tingkat provinsi. Namun ketika Jack tiba di depan rumah Ashley yang gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dalam upaya untuk memverifikasi kebenaran, Jack meminta Ashley untuk pergi ke gudang di luar rumah dan memberi tanda X di pintu gudang dengan pilok yang tergeletak di meja dalam gudang. Ashley bingung dengan permintaan pamannya, tetapi tanpa memberitahu alasannya, dia menurutinya. Setelah menutup telepon, Ashley bersiap untuk memberi tanda X di pintu gudang, sesuai permintaan Jack. Kejadian ini semakin membingungkan dan mengarah pada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada dimensi waktu yang terlibat. Situasi semakin mencekam dan membingungkan ketika Jack duduk menunggu di luar gudang dan tidak melihat adanya tanda X di pintu bagian luar. Awalnya dia hanya tertawa, menganggap bahwa apa yang dia alami hanyalah imajinasi atau bentuk keengganan untuk menerima kenyataan kematian Ashley.
Akhirnya Jack memutuskan untuk masuk ke dalam gudang dan dia menemukan pilok masih berada di meja. Namun, keheranan muncul saat Ashley benar-benar memberikan tanda X yang terdapat di pintu gudang bagian dalam. Ini menyiratkan dua kemungkinan. Pertama, bahwa yang menelpon adalah hantu Ashley, atau kedua, Ashley yang sebenarnya menelpon dari masa lalu. Jack mencoba mencari jawaban dengan bertanya pada Ashley tentang tanggal yang tertera di HP-nya. Setelah menemukan tanggal 25 Juni 2018, Jack mencocokkannya dengan tanggal di koran hari itu yang menyatakan bahwa Ashley menelpon dari masa lalu tepatnya 4 hari sebelumnya. Seharusnya itu tanggal 29 Juni 2018 di waktu Jack sekarang atau 1 hari setelah insiden pembunuhan. Ashley kemudian menjelaskan bahwa dia masih berada di dalam gudang dan melihat ayahnya datang bersama seorang dengan mobil sport putih. Namun sayangnya Ashley tidak dapat melihat plat nomornya dan siapa yang mengemudikannya. Jack pun menanyakan kepada Ashley apakah ada hal mencurigakan antara kedua orang tuanya belakangan ini. Ashley menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan malah terlihat semakin romantis. Garrett juga terlihat produktif dengan merapikan hidupnya. Rutin minum obat bipolar, membaca buku motivasi, dan menulis lagu. Ashley merasa bingung dengan pertanyaan pamannya. Namun Jack menjelaskan bahwa ayahnya diduga kembali terlibat dalam penjualan narkoboy seperti dulu saat Ashley masih kecil. Kemudian di meja Garrett, Jack menemukan kertas yang berisi informasi penyewaan villa di Meksiko. Dan catatan di dalam buku motivasinya yang menyebutkan bahwa Garrett harus memberitahu sekelompok orang tentang seseorang bernama Georgie. Jack juga mengetahui fakta lain bahwa tanggal 25 Juni jendela kamar Ashley baru saja dicat warna merah oleh ayahnya. Namun karena cat meluber ke celah-celah, jendela tersebut menjadi macet dan tidak dapat dibuka. Tak lama kemudian Ashley menutup teleponnya karena ayahnya sudah pulang. Sebelum itu Ashley berjanji akan membantu Jack mencari tahu lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Georgie. Esok harinya di kantor, Jack masih terus menyelidiki kasus Ashley. Dia memeriksa setiap petunjuk yang sudah dia pegang, termasuk foto-foto di HP ponakannya, dan obrolan semalam dengan Ashley dari masa lalu. Jack juga mengingat kejadian malam tanggal 25 saat Garrett datang bersama orang misterius menggunakan mobil sport putih. Dengan tanggal sekarang sudah mencapai 30, Jack menyadari bahwa dunia Ashley juga telah maju 1 hari ke tanggal 26. Dan dalam 2 hari lagi mereka sekeluarga akan menghadapi bahaya. Saat Jack sedang dalam investigasinya, bosnya Howard memanggilnya ke ruangan. Howard mencoba mengingatkan Jack untuk move on dari kasus Ashley dan menunjukkan bahwa masih ada waktu cuti berkabung yang diberikan oleh kantor. Jack kemudian menjelaskan petunjuk-petunjuk yang ditemukan, termasuk nama George yang muncul di selipan buku milik Garrett. Setelah mengetahui nama tersebut, Howard menyebut bahwa banyak kasus narkoba yang terkait dengan pria bernama Georgie. Namun Georgie selalu berhasil disembunyikan. Dan satu-satunya bukti adalah sketsa wajahnya yang digambar oleh seorang saksi yang sudah lama meninggal. Meskipun Howard menyarankan agar Jack berhenti menyelidiki kasus Ashley dan menggunakan cuti berkabungnya, Jack tetap merasa terikat dengan kasus tersebut. Sementara itu, pada tanggal 26 Juni di masa lalu, Ashley sedang mencari tahu tentang siapa sebenarnya Georgie dengan memeriksa barang-barang milik ayahnya. Dia sangat terkejut setelah menemukan sesuatu yang mencengangkan. Namun, apakah Jack berhenti mengusut kasus Ashley? Tentu saja tidak. Setelah memeriksa foto-foto dari tim forensik, Jack menemukan kejanggalan dan berdiskusi tentang hal tersebut dengan Bobby. Jack memperhatikan bahwa botol yang tergeletak di atas kasur adalah miras jenis bourbon. Sementara dia tahu dengan pasti bahwa Garrett hanya menyukai vodka, yang terbukti dengan adanya botol vodka di meja lain. Dengan temuan ini, Jack yakin ada yang merekayasa tempat kejadian perkara TKP, seolah-olah Garrett adalah tersangka utama. Terlebih lagi, Garrett menderita bipolar, memiliki senjata dan mengkonsumsi narkoboy. Semua faktor ini membuat kepolisian dengan mudah menyimpulkan bahwa Garrett telah mengalami gangguan mental dan membunuh istri serta putrinya sebelum melakukan bunuh diri.
Namun Jack sangat yakin bahwa kejadian tersebut tidak sesederhana itu dan ada orang lain yang bertanggung jawab atas kematian mereka bertiga. Tak lama kemudian Jack menerima telepon dari Ashley di masa lalu dan dengan cepat Jack pamit pada Bobby untuk pulang ke rumah. Ashley memberitahu Jack bahwa dia telah mengecek catatan milik ayahnya dan menemukan alamat Georgie. Namun, Ashley ingin memberitahu Jack secara langsung dan mengatakan bahwa dia sudah berada di dekat rumah Jack karena sedang jalan-jalan bersama anjingnya. Jack menyadari bahwa Ashley mungkin akan bingung dengan informasi yang akan diungkapkannya. Sebagai tindakan berjaga-jaga, Jack langsung menyuruh Ashley pulang dengan alasan bahwa dia sedang menyelidiki kasus narkoboy Garrett di tempat lain. Jack juga memberikan pesan kepada Ashley bahwa jika mereka bertemu di kemudian hari, sebaiknya mereka hanya berbincang-bincang biasa dan tidak membahas tentang Georgie. Jack yakin ada orang-orang jahat yang sedang mengawasi dirinya dan rumahnya, dan hal tersebut bisa membahayakan Ashley. Mendengar informasi tersebut, Ashley akhirnya menuju pulang dan memberikan alamat Georgie kepada Jack. Tanpa ragu, Jack segera pergi ke alamat yang diberikan Ashley. Ternyata rumah tersebut kosong karena sudah disita oleh bank. Namun di seberang rumah itu terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh sekelompok geng. Salah satu dari mereka memperhatikan Jack sambil menelpon, dan sebuah mobil mirip dengan yang ada di permainan GTA melintas di dekatnya. Karena pintu rumah dikunci, Jack memutuskan untuk memeriksa surat-surat di dalam kotak surat. Di dalamnya, ia menemukan brosur pengiriman bermerek UED yang sama persis dengan kotak narkoboy milik Garrett di rumahnya. Hal ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa Garrett telah membeli barang haram tersebut melalui Georgie. Tak lama kemudian, mobil geng kembali. Dan tiba-tiba terjadi insiden penembakan brutal. Kejadian tersebut menewaskan satu orang yang kebetulan lewat dan Jack pun tertembak di perut bagian kanannya. Meskipun dalam kondisi terluka, Jack memaksakan diri untuk pergi ke kantor polisi. Tanpa melibatkan rumah sakit, ia langsung masuk ke ruang penyimpanan barang bukti. Semua orang di sekitarnya terkejut melihatnya yang berdarah-darah dan terhuyung-huyung. Termasuk Bobby yang menyuruh Jack untuk segera pergi ke rumah sakit. Namun dia tidak menggubris sekitarnya. Dalam sisa-sisa kesadarannya, Jack berhasil mengecek resi paket narkoboy dari UED yang ditemukan di kamar Garrett. Tertulis tanggal 26 Juni, yang berarti narkoboy itu telah tiba di rumah Ashley. Tak lama kemudian Ashley menelpon Jack dan Bobby masih bingung dengan keadaan sahabatnya itu. Jack mulai terkapar dan meminta Ashley untuk segera melaporkan ayahnya ke polisi atas tuduhan kepemilikan narkoboy yang disimpan di bawah kasur Garrett. Diketahui bahwa di masa lalu sudah tanggal 27 dan Jack yakin Georgie akan datang membunuh keluarga Ashley esok hari di tanggal 28. Dengan ditangkapnya Garrett, Jack berharap masa depan bisa berubah dan keluarga Ashley bisa selamat. Jack juga memberikan nomor Bobby kepada Ashley agar dia bisa menghubungi Jack untuk meminta bantuan. Ashley yang kebingungan dengan telepon dari pamannya akhirnya langsung menemui Jack untuk meminta penjelasan. Di sini jelas terlihat bahwa Jack di masa lalu sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Jack di masa sekarang. Why are you looking at me crazy? Is this a joke? Why aren't you saying anything? Say something. What is going on? Ashley segera pulang dan bertemu kedua orang tuanya. Garrett memberikan hadiah berupa piringan hitam. Tetapi Ashley fokus mencari kotak narkoboy dan menemukannya di bawah kasur Garrett. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ashley langsung pergi keluar rumah dan melaporkan temuannya ke polisi. Namun tiba-tiba Jack mendapati dirinya di mobil bersama Bobby dan sedang dalam perjalanan menuju pertandingan baseball. Setelah benar-benar sadar, Jack segera mengecek koran dan menemukan bahwa Ashley dan kedua orang tuanya tetap terbunuh. Meskipun maju satu hari ke tanggal 27 dari yang sebelumnya tanggal 28. Jack juga mengecek foto-foto hasil forensik dan menyadari bahwa keadaan tempat kejadian perkara juga telah berubah. Garrett tewas di karpet dengan banyak pil di mejanya. Ashley meninggal di kamarnya, tas Ashley terlihat basah padahal sebelumnya kering, dan HP Ashley yang tadinya layarnya retak sekarang baik-baik saja.
Bobby kebingungan dengan sikap temannya itu, dan Jack menjelaskan bahwa sebelum insiden penembakan, ada aduan tentang kepemilikan narkoboy dari Ashley. Namun aduan tersebut dianggap palsu karena tidak ditemukan narkoboy sama sekali di rumah Garrett. Keadaan yang terjadi setelah perubahan ini membuat Jack semakin bingung dengan alur waktu dan peristiwa yang terjadi. Sementara itu di masa lalu terungkap bahwa waktu masih berjalan pada tanggal 27 tepat setelah Ashley menelpon 911. Ashley mengikuti ayahnya Garrett yang pergi keluar hingga sampai ke suatu gudang. Di sana terlihat Garrett sedang dipukuli oleh sekelompok orang. Ashley segera menghubungi Jack yang pada saat itu sedang menyelidiki tempat kejadian perkara. Ashley memberikan laporan tentang kondisinya dan lokasi gudang tersebut. Tak lama kemudian sebuah mobil hitam muncul di lokasi. Sayangnya telepon Ashley terputus karena baterainya habis. Jack memutuskan untuk mendatangi alamat yang diberikan Ashley dan menemukan sebuah mobil sport putih di sana. Jack kemudian mengirim pesan suara kepada Bobby untuk melacak plat nomor mobil tersebut. Setelah itu, Jack memasuki gudang dan berhadapan dengan beberapa orang yang langsung menembakinya. Perut kanan Jack tertembak dan dia segera mengobatinya dengan perlengkapan yang ada di mobil. Di tempat yang sama, namun di masa lalu, ketika Ashley sedang mencatat plat nomor mobil-mobil di gudang menggunakan sapu tangannya, dia kepergok oleh salah satu anggota geng di sana. Orang tersebut langsung mengejar Ashley yang berusaha melarikan diri sambil menuntun sepedanya. Akhirnya Ashley harus kabur melewati sungai dan orang tersebut terus memanggilnya. Dalam kejutannya, Ashley menjatuhkan tasnya di sana. Ia segera berlari menjauh dan langsung menuju tempat Warmindo langganannya bersama Jack. Ashley memberitahu Jack bahwa ia telah mencatat plat nomor mobil di gudang. Tetapi ranselnya terjatuh di sungai. Jack membandingkan informasi yang diberikan Ashley dengan foto tempat kejadian perkara. Insiden di rumah Ashley yang menunjukkan bahwa tasnya basah. Setelah Jack sampai di tempat Warmindo, dia segera menunjukkan lencana polisi agar orang-orang tidak curiga kepadanya. Terutama karena perutnya berdarah akibat tembakan yang dialaminya. Lantas, karena selama ini Jack selalu bertanya dan meminta banyak hal yang aneh-aneh ke Ashley, Jack merasa bahwa inilah saat yang terbaik untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam teleponnya, Jack menyuruh Ashley untuk mengambil beberapa permen karet di meja kasir dan duduk di tempat yang biasa mereka duduki. Setelah itu Jack meminta Ashley untuk mengunyah permen karet warna apapun yang diinginkan dan menempelkan di bawah meja. Beberapa saat kemudian Jack mengambil permen karet tersebut dan berhasil menebak warnanya, yaitu merah. Ashley pun kaget karena pamannya bisa menebak dengan benar, padahal Jack tidak berada di sana. Jack akhirnya memberitahu bahwa dia sebenarnya adalah Jack dari masa depan, tepatnya 2 minggu dari waktu Ashley di masa lalu, yang berarti 2 minggu setelah 27 Juni. Maka dari itu selama ini Jack sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Ashley, termasuk permen karet yang ditempelnya di bawah meja. Jack juga menjelaskan bahwa sekarang dia sedang duduk persis berhadapan dengan Ashley, namun perbedaan waktu mereka adalah 2 minggu. Dengan kata lain, Jack mengambil permen karet Ashley 2 minggu setelah dia menempelkannya. Ashley pun terdiam mendengar penjelasan pamannya dan kembali mengunyah permen karet, serta menambahkan sebuah gambar. Ashley kemudian menyuruh Jack untuk memeriksa bawah mejanya lagi, untuk memastikan bahwa pamannya tidak berbohong. Akhirnya, Ashley percaya dengan pamannya. Jack pun menjelaskan semuanya bahwa di waktu yang ada dia jalani sekarang, Ashley dan keluarganya telah mati terbunuh. Usaha Jack selama ini adalah untuk mencegah insiden tersebut terjadi, menyelamatkan Ashley dan kedua orang tuanya dengan terus memandunya lewat telepon. Jack memberitahu bahwa Ashley akan terbunuh di kamarnya karena jendela kamarnya macet, dan dia tidak bisa kabur. Oleh karena itu Jack meminta Ashley untuk pergi kemanapun jauh dari rumahnya agar bisa menyelamatkan diri. Karena masa depan masih bisa diubah, Ashley yang galau memutuskan pergi naik bus tanpa arah tujuan yang pasti. Sementara itu, Jack yang masih terluka memaksa masuk ke ruang bukti untuk mengecek sapu tangan di dalam tas Ashley yang berisi plat nomor mobil. Namun tulisan di sapu tangan Ashley ternyata sudah menghilang karena tasnya terendam air sebelumnya. Tak lama kemudian Howard, Bobby, dan polisi-polisi lainnya datang. Jack meminta polisi lainnya meninggalkan ruangan tersebut karena ini adalah masalah rahasia. Jack menjelaskan bahwa tas Ashley sengaja diletakkan seseorang di tempat kejadian perkara.
karena Ashley kehilangan tas tersebut di hari yang sama dengan kejadian insiden penembakan. Jack juga menceritakan tentang mobil sport putih di gudang tempat dia ditembak. Bobby yang telah mengecek plat nomor mobil tersebut mengatakan bahwa itu adalah mobil detektif Lee yang sempat menginterogasi Jack dan menduga Jack sebagai pelaku kasus Ashley. Bobby dengan penuh rincian mengungkapkan kepada Howard bahwa mungkin saja Georgie adalah alias yang digunakan oleh Lee dan mereka perlu memberitahu seseorang yang dikenal dengan nama Yves. Jack diminta untuk bergabung dalam pertemuan ini. Sementara itu Ashley berusaha keras memberi peringatan kepada ayahnya. Tetapi sayangnya teleponnya tidak diangkat. Di tempat parkir, Howard menjelaskan kepada Jack bahwa sebenarnya Georgie adalah nama kelompok yang dibuat oleh sekelompok polisi korup. Hal ini sangat dirahasiakan, bahkan di antara sesama polisi. Atas perintah jaksa wilayah, Howard dan Bobby tidak mengetahui identitas sebenarnya dari para polisi korup tersebut. Sketsa wajah yang Howard tunjukkan di kantornya sengaja dibuat untuk menyembunyikan kelompok Georgie. Selain itu, Howard juga memberitahu bahwa Yves merupakan seorang polisi lain yang sedang menyelidiki kasus Georgie. Kini, setelah Jack berhasil mengungkapkan fakta bahwa salah satu anggota Georgie adalah detektif Lee, mereka merasa perlu memberitahu Yves dan mengatur pertemuan di lokasi rahasia yang sudah ditentukan. Selama perjalanan, Jack menanyakan kepada Howard tentang keterlibatan Garrett dengan kelompok Georgie. Howard menjelaskan bahwa Garrett terlibat dalam transaksi narkoboy dengan anggota Georgie. Oleh karena itu, Jack yang sedang menyelidiki kasus ini menjadi target serangan dari kelompok Georgie. Semata-mata untuk menjaga identitas mereka tetap tersembunyi. Sampai di titik pertemuan yang terpencil, mereka keluar dari mobil dan Bobby segera memberitahu Yves. Di masa lalu karena orang tuanya sulit dihubungi, Ashley akhirnya menelpon Bobby yang nomornya pernah diberikan oleh Jack masa depan melalui telepon. Selama perjalanan, Ashley menumpang pengisi daya di mobil Bobby. Setibanya di rumah, Ashley meminta bantuan kepada Bobby karena orang tuanya mungkin menghadapi masalah serius. Ashley turun membawa sepedanya, tetapi tiba-tiba Bobby mengambil tas Ashley yang jatuh ke sungai dan sebuah senapan. Bobby bertanya kepada Garrett bagaimana bisa dia begitu ceroboh sampai-sampai putrinya Ashley mengikuti jejak mereka ke gudang rahasia. Sementara itu, di waktu yang bersamaan namun di masa sekarang, Jack, Howard, dan Bobby masih menunggu kedatangan Yves. Tiba-tiba dengan kejam, Bobby membunuh Howard dan mengungkapkan bahwa Howard adalah polisi yang jujur, sama seperti Jack. Bobby sendiri adalah anggota dari kelompok Georgie yang diperintahkan untuk membunuh Garrett karena menolak membantu dalam transaksi besar narkoboy selanjutnya. Susan dan Ashley pun menjadi korban pembunuhan karena Ashley mengetahui lokasi gudang rahasia dan bukti narkoboy di bawah kasur ayahnya. Bobby bertanya mengapa Jack bisa mengetahui fakta tentang tas Ashley yang tertinggal di sungai dan bisa membaca TKP yang sengaja disetting oleh Bobby. Jack hanya menjawab bahwa dia mengetahuinya langsung dari Ashley melalui telepon. Kembali ke masa lalu, Bobby bertanya mengapa Ashley bisa mengetahui isi narkoboy di bawah kasur ayahnya dan melaporkannya ke 911. Meskipun Bobby sudah menyuruh Garrett pindah keluar kota bersama keluarganya untuk keamanan, Garrett tetap tinggal dan sekarang keadaan semakin kacau. Garrett memohon agar Bobby tetap tenang dan mengampuni kesalahannya. Tetapi tiba-tiba Bobby menyerang semua orang secara membabi buta. Bahkan anjing peliharaannya juga dibunuh. Ashley berhasil melarikan diri dan menuju ke kamarnya. Dia memecahkan kaca jendela dengan kursi karena mengetahui jendela yang macet bisa membuatnya terkena tembakan. Ashley kabur dari rumahnya, sementara Jack di masa sekarang berusaha melarikan diri tetapi kakinya ditembak oleh Bobby. Ashley yang terus dikejar Bobby akhirnya kabur ke gudang kosong dekat rumahnya dan menelepon Jack di masa depan. Jack menunjukkan ponselnya kepada Bobby dan Bobby sangat terkejut karena yang berbicara benar-benar Ashley dari masa lalu. Ashley mengungkapkan bahwa setelah Bobby mengantarnya pulang, Bobby malah menembaki keluarganya dan sekarang Ashley terjebak di dalam gudang. Jack dengan tangan yang sudah berdarah-darah menyarankan agar Ashley menyelamatkan dirinya sendiri agar Jack juga bisa selamat. Bobby mengatakan bahwa sebenarnya dia juga tidak menginginkan semua ini terjadi. Mirip dengan Jack yang ingin Garrett dan keluarganya tetap hidup sehat. Di masa lalu, Ashley berhasil melarikan diri dari gudang dan pergi ke rumah Jack. Ashley memanggil-manggil pamannya yang untungnya berada di rumah. Jack sangat terkejut melihat Bobby yang memegang senjata dan akan membunuh ponakannya. Ashley berbisik kepada pamannya bahwa Jack harus menyelamatkan dirinya agar Ashley juga bisa menyelamatkan pamannya.
Tiba-tiba seakan-akan memori Jack dari masa depan berpindah ke Jack di masa lalu. Jack mengetahui niat jahat Bobby dan alasan mengapa Ashley meminta bantuan sekarang. Jack dan Bobby di masa depan tiba-tiba menghilang karena kejadian itu seolah tidak pernah terjadi. Hal ini sesuai dengan permintaan Jack setelah upacara pemakaman, di mana dia diberi kesempatan kedua untuk menyelamatkan keponakannya, yaitu Ashley. Dan iya, film pun tamat.